Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, dari Novisiat SVD Kuburuteng Manggarai Flores NTT, saya Pastor Freddy Jehadin SVD menyampaikan ucapan selamat jumpa lagi lewat siraman rohani. Hari ini Rabu 6 Januari 2021. Injil hari ini diambil dari Markus bab 6 ayat 45-52. Kita diingatkan bahwa Yesus Kristus selalu berlayar bersama kita. Marilah kita berdoa memohon penerangan Roh Kudus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan dan Allah kami, puji dan syukur kami haturkan kepadamu atas kebaikan dan cintamu. Tuhan, betapa sering kami lupa bahwa Engkau selalu berlayar bersama kami. Karena itu kami mohon sadarkanlah bahwa Engkau selalu berlayar bersama kami dan gerakkanlah kami untuk selalu berkomunikasi dan meminta pertolongan-Mu secara khusus di saat kami alami tantangan yang sangat berat. Tuhan, utuslah Roh Kudus-Mu, terangilah pikiran dan hati kami, agar sabda-Mu yang akan kami dengar dapat kami pahami dengan baik, dan isi pesan-Mu dapat kami hayati dan amalkan dalam hidup harian kami. Doa ini kami sampaikan dengan perantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan sertamu, dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus, bab 6 ayat 45-52. Sesudah memberi makan 5.000 orang, Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan berangkat lebih dulu ke seberang, ke Betsaida. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Setelah berpisah dari mereka, Yesus pergi ke bukit untuk berdoa. Ketika hari sudah malam, perahu itu sudah di tengah danau, sedang Yesus tinggal sendirian di darat. Ketika melihat betapa payahnya para murid mendayung karena angin sakal, maka kira-kira jam 3 malam Yesus datang kepada mereka berjalan di atas air, dan ia hendak melewati mereka. Ketika melihat dia berjalan di atas air, mereka mengira bahwa ia adalah hantu. Lalu mereka berteriak-teriak, sebab mereka semua melihatnya dan sangat terkejut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu Yesus naik ke perahu mendapatkan mereka, dan angin pun redah. Mereka sangat tercengang dan bingung, sebab sesudah peristiwa roti itu, mereka belum juga mengerti, dan hati mereka tetap degil. Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, tema renungan kita hari ini ialah Yesus Kristus selalu berlayar bersama kita. Injil hari ini menceritakan pengalaman para murid Yesus yang merasa takut dan cemas karena angin sakal dan ombak tinggi. Ketakutan mereka bertambah karena mereka melihat Yesus Kristus yang berjalan di atas laut dan berpikir bahwa mereka melihat hantu. Tetapi Yesus Kristus sendiri berusaha menenangkan mereka, katanya, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Dari cerita ini, kita bisa pelajari beberapa hal yang sangat penting dan berguna untuk kehidupan kita. Yang pertama, hilangkanlah pikiran negatif yang tidak punya alasan mendasar. Terapkanlah pikiran positif dan realistik. Betapa sering kita terjebak oleh pikiran negatif yang kita ciptakan. Yang kedua, kegelapan pikiran sering terjadi di saat kita galau atau kita diombang-ambingkan oleh begitu banyak masalah. Karena itu sangat dianjurkan untuk diam sejenak dan merenungkan apa yang sedang terjadi atas kita. Angkatlah masalah itu dan analisalah satu persatu dan cari tahulah apa akarnya. Dengan mengetahui akar masalah, maka selanjutnya carilah jalan yang baik untuk menyelesaikannya. Yang kedua, ceritakanlah masalah kita dengan teman dekat kita. Mungkin dia bisa membantu kita. Ketiga, berdoalah minta bantuan Tuhan. Tuhan selalu ada bersama kita. Bantuannya selalu menyelamatkan kita.
Yang ketiga, berlayar tanpa Kristus akan mendatangkan rasa takut dan cemas. Angin sakal dan ombak tinggi yang sangat menakutkan para murid itu adalah simbol kesulitan yang sering dihadapi oleh manusia. Sebagai pengikut Kristus, sebelum dan sesudah mengadakan perjalanan, kita harus selalu berdoa meminta perlindungan dan tuntunan Tuhan. Berjalan bersama Tuhan akan selalu mendatangkan keselamatan dan ketenangan. Tetapi bukan berarti bahwa bersama Kristus kita tidak akan alami kesulitan. Kesulitan selalu ada, tetapi bersama Kristus kita bisa menghadapinya dengan tenang dan sukses. Yang keempat, secara aktif kita menerima dan membiarkan Kristus bekerja secara aktif dalam diri kita. Maksud dari pernyataan ini adalah secara aktif kita harus selalu berkomunikasi dengan Tuhan, kapan dan dalam situasi apa saja. Sesungguhnya Kristus hadir dalam diri kita. Karena itu, ajaklah Kristus dan bekerjalah bersama Dia. Bersama Dia, pasti kita akan alami rasa nyaman dan damai. Marilah saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih, sadarlah selalu bahwa Tuhan selalu menyertai kita dalam bahtera ziarah kehidupan kita di dunia ini. Berkomunikasilah selalu dengan Dia, kapan dan dalam situasi apa saja, secara khusus di saat kita dilanda angin taupan dan ombak yang mengamuk, yang mengancam keselamatan hidup kita. Mintalah bantuannya. Bersama Dia pasti kita akan aman dan selamat. Kita memohon Bunda Maria untuk mendoakan kita. Amin. Marilah kita mohon berkat Tuhan. Tuhan sertamu. Semoga Allah yang Maha Kuasa dan Maha Kasih melindungi, membimbing, dan memberkati saudara dan orang-orang yang kita doakan pada hari ini, secara khusus saudara-saudari kita yang lagi sakit. Bapa dan Putra dan Roh Kudus.